Ngopi Kertas, ngobrolin pilihan komik berkualitas. Balik lagi di Segmen Bacol, bahas komik komik lokal. lokal. Apa nih yang lo bawa? Nah, komik lokal kali ini ada nih komik yang lumayan baru, namanya Si Biru. Komik baru namanya Si Biru. Ini baru, masa baru berapa bulan terakhir ya? Baru ya pokok tahun inilah, tahun ini. Jadi dia sebenarnya udah ada beberapa isu, kalau nggak salah ada isu 00 yang gue nggak dapat sih, isu 00. Terus ada isu 01, 02 nggak tahu kapan. Oh, belum keluar. Okay. Belum. Terus ada isu kompilasi cerita pendek, judulnya Si Biru Hitam Putih. Ini kayak konsepnya kayak ya Batman Black and White, kayak gitulah. Kayak konsep bukan? Kayak konsep. Bukan, Batman Black and White tuh tahu. Batman Black and White. Oh iya. Itu kan kompilasi cerita pendek. Nah, ini konsepnya kayak gitu. Ini ada 3 cerita. Tapi kita nggak akan bahas ini nih. Kita bahas yang nomor 1 dulu. Ya udah, pinggirin dulu lah. Singkirin dulu. Udah, oke. Nah, apa sih Si Biru nih ceritanya, konsepnya tuh apa sebenarnya gitu. Jadi dia pembukaan dulu nih ya, prolog dulu. Isu nomor 1 ini tentang bukan asal usul. Dia bukan asal usul di Si Biru, nggak ada cerita secara detail di sini, tapi secara singkat tahu ya udah Si Biru ini muncul membasmi kejahatan gitulah. Dia ini tokoh protagonisnya nih. Tokoh antagonisnya nanti ada satu musuh utama di sini. Ini kayak keluar dari mulut ya? Ya, jadi Si Biru ini konsepnya adalah dia makhluk astral. Kayak makhluk jin astral. gitu. Makhluk astral itu jin ya. Jin dia keluarnya dari seorang pemuda bernama Lino. Dia seorang mahasiswa nih. Nah, ada cowok mahasiswa namanya Lino. Lino Suwandi. Lino Suwaldi. Dia muncul kalau si Lino ini tidur. Ya kalau dia tidur nih muncul nih si Biru. Muncul. Jadi dia nunggu Lino tidur. Berarti untuk kalau membahas kejahatan nunggu tidur dulu. Tidur. Siap. Tapi dia bisa bikin Lino tidur. Dia mau keluar nih. Oh, ada kejahatan nih. Oh, dia disuruh dia tidurin dulu lagi. Dia tidurin nih, ngantukin. Tiba-tiba tidur di tengah jalan geletak gitu misalnya ya. Tapi sebelum situ ini dulu dong, apa format. Format apa? Oh iya, ini formatnya ya seperti ya? kita lihat nih, format komik Amrik, ukurannya komik Amrik, format komik Amrik berwarna. Publishernya Linea Komik ya, penerbitnya. Diterbitkan Indie. Indie. Diterbitkan Indie oleh Linea Komik. Linea Komik ini foundernya ya si Edwin Tech gitu. Edwin ini kreator dan penulis sekaligus ya, semuanya dia one man show dia sebenarnya. Nah, ini berarti dari Linea Komik juga buku perdana mereka juga ya berarti ya. Kayaknya sih perdana. Wah, baru datang. Mana aja. Habis mandi ya. Habis ngapain lo? Oke, jadi dari cover dulu nih. Kita bahas ya dari cover dulu. Menurut gue covernya sih cukup intriguing. Cukup intriguing bahasanya, cukup intriguing. Hai banget. Karena ini bukan seperti pose-pose cover-cover yang berpose gitu kan. Biasanya kan kalau komik-komik lokal kita biasanya kan ngikutin komik luar banget tuh yang ya udahlah pose cakep, kita pose keren menghadap ke kamera, terus rame-rame ngapain kayak gitu. Nah, kalau ini dia ada satu scene nih. Nangkep pencuri. Perampok. Dia nangkep penjahat nih. Perampok kan kelihatan nih kayak ninja. Celengan emas, celengan babi lagi gitu, celengan babi. Hola ya. Jadi kita dibuat penasaran nih lu.
Ini ngapain nih siapa cuman nih, terus kocak sih. keluarnya dari mulut orang yang tidur lagi gitu kan. Cuman covernya kocak sih, misalnya orang yang gembel gitu, nggak ada AC, pakai kipas angin, cuma punya celengan emas. Udah gitu kipas anginnya nggak nyala lagi. Ada kipas angin nggak nyala. Kalau punya lagi madepnya ke sana kan. Ini nih istilahnya, jangan kita ngejudge orang dari penampilan nih. Yang Iya. punya celengan emas loh. Tapi makanya kita bertanya nih, siapa nih masa rumah Iya. dari pintu luar masuk langsung kamar. Kos-kosan. Berarti ini kos-kosan nih kayaknya gitu kan. Tidurnya kasur ini, Iya. kasur lipat nih. Kasur lipat atau ini kontrakan, ini siapa nih? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan wah penasaran nih, gue pengen beli gitu. Ini menurut gue secara cover sih dapat ininya ya, menariknya. Terus secara penempatan logo juga stand out banget sih. Iya. Walaupun ini logonya biru, logonya putih doang. Tapi dibikin dia nih area di mana si logo ini lebih stand out nih. Iya. Langit-langitnya hitam aja udah gitu. Jadi kalau lu baca dari jauh di display rak toko misalnya gitu ya, kebaca gitu, enak gitu. Keren sih menurut gue, secara konsep cover keren menurut gue. Oke, lanjut aja, nggak usah basa-basi lu. Basa-basi. Oke, dalam seperti biasa lah ya. Tanya lo, bingung lo. Yang banyak tanya lo, pasti lu yang nanya bingung tuh pasti. Si biru di sebelah kiri nih ada biasalah kredit, ada cerita oleh siapa, gambar oleh siapa, desain cover Edwin T semua nih kayaknya. Terus warna dibantu oleh Ceng Agus. Nah ini di sini menariknya dia ngasih apa? Oh iya, jenis fontnya. Jenis fontnya apa nih? Free license-nya Lato, Bangers, Lafayette, Comic Pro gitu. Nah, terus ada apa namanya, disclaimer lah. Sebenarnya kayak gini nggak lazim ya, dia kasih font. Iya, jenis font. Nah nggak lazim. Anak desain ngomong bukan font, typeface. Desain. Font loh. Typeface. Justru anak orang lama itu. Nggak, jadi gua rasa si desainer ini Edwin ya, dia cukup aware sih untuk ngasih kredit ke kalau lu dapat free license nih, free license apapun itu, mau font, mau Shutterstock, mau vektor, dikasih sama dia nih kreditnya. Ini cukup aware, dia cukup menghargai lah. Iya. Ya tapi maksudnya jarang banget. Jarang. Gue nggak pernah lihat sih. Jarang orang yang kayak gitu, orang yang aware kayak gitu, jarang. Dibuka langsung ke pin up. Iya. Nah, gue nggak tahu nih kenapa pin up gitu loh. Apa pentingnya gitu loh? Apa pentingnya pin up gitu maksudnya? Kenapa nggak di ujung? Udah. Baru nih masuk ya. Masuk cerita. Museum. Dibukalah dengan satu Museum Kota Sebaya. Museum Kota Sebaya. Jadi ini di nama kotanya tuh kota imajiner. Sebaya. Surabaya. Tapi agak Semarang, Surabaya. agak tricky nih. Sebaya kan seumuran ya, artinya dalam tanda kutip seumuran, jadi kayak kenapa harus Sebaya? Masuk loh. Terus ya udahlah, di sini ada dibuka dengan flashback bahwa di Museum Kota Sebaya terjadi huru-hara. Huru-hara apa? Nanti teman-teman bisa baca sendiri, kita nggak usah ceritain. Biar dibeli dong, gitu. Biar dibeli dong. Udah. Terus beberapa artefak tuh hilang nih, beberapa artefaknya hilang nih. Ini berhubungan nanti ya? Berhubungan sama ceritanya, gitu. Ini orang ini sama kayak di cover. Oh iya, ini sama main cover. Si Lino ini perawakannya gondrong. Lino Swandi. Lino Swandi udah dibahas. Lagi orangnya datang. Gondrong. Dia hobinya tidur. Dibuka dengan cerita si biru ini. Ceritanya dia udah di sini ceritanya dia udah 6 bulan setelah kejadian nih. 6 bulan setelah kejadian dia tuh udah viral nih si biru ini. Udah viral di YouTube. Oh, itu ada jagoan baru. Jadi sebetulnya si biru gitu. Di tengah-tengah ya, di tengah-tengah lah. Jadi maksudnya karakternya udah eksis nih. Makanya tadi gue bilang ini nggak diceritakan dari asal usul awal. Mungkin nanti di episode keberapa baru ada flashbacknya kali, origin story-nya mungkin. Oke, lanjut. Terus dia ada satu kejadian pembuka di mana si biru nolongin pemilik warteg
yang pemilik warteg di pemilik kantin di kampusnya Lino yang kehilangan uang. Setiap kali mau tidur baru keluar. Iya. Tapi nggak dari sisi desain karakter deh. Ini kayaknya dia. Ntar kita bahas. Oh, iya. Ini cerita dulu. Oh, cerita dulu, oke. Iya, terus nggak boleh nih. biar nggak kemana-mana cuy, biar rapi. Udah. Terus nah, musuh utamanya adalah di mana yang si artefak itu tadi tuh. Artefak itu hilang, ternyata salah satu artefak itu mengandung makhluk astral, sesama makhluk astral gitu loh, makhluk astral. Syaiton lainnya ya. Syaiton Nirojim. Syaiton lainnya, yang syaiton ini di mana diceritakan mengganggu kehidupan beberapa warga kota Sebaya sampai masuk ke TV nih. Ini ada reporter berita di TV. Wah, ramai ternyata banyak yang diganggu oleh orang-orang yang tidur ini. Banyak yang komplain bahwa mereka tuh dimimpikan oleh hal yang mimpi buruk, di mana ketika mereka bangun mereka lemas badannya semua. Dan ini berkaitan nih antara semua korban ini mimpi berkaitan. Di mimpinya tuh dia ngelihat satu sosok yang sama nih, yang putih, topeng putih kayak gitu-gitulah. Oke. Akhirnya singkat cerita ya udah, ketika si sosok putih ini udah semakin kuat, jadi si sosok putih ini semakin banyak orang yang mimpi buruk karena dia akan semakin kuat gitu. Jadi dia menyerap, menghantui mimpi orang gitu. Betul, makanya judulnya adalah Pemangsa Mimpi. Oh. Lu nggak baca Pemangsa Mimpi, ya. Gitu, jadi dia makhluk astral memangsa mimpi, dia makin kuat dan dia akan meneror terus hampir menyebabkan kecelakaan nih, pembunuhan. Makanya terakhir nih muncullah si biru ini. Kenapa si biru ya namanya? Karena warnanya biru. Singkat cerita bla bla bla, akhirnya bisa diatasi. Itu gara-gara salah satu artefak akhirnya berhasil dikembalikan gitu. Singkat cerita, detailnya teman-teman silakan beli. Gitu. Jangan sampai nanti publisher ini, judul ini mati nih. Kita harus dukung nih, kita harus support, beli supaya bisa berkelanjutan lagi di nomor-nomor berikutnya. Nah, oke, baik lagi. Tadi pertanyaan lo, kita bahas masalah desain karakter. Menurut lo gimana nih, lo kalau ngeliat desain karakter si biru ini? Ini kayak penggabungan dari beberapa karakter yang udah ada yang gue lihat. Mungkin salah satu yang paling ketara ya kayak ngeliat musuhnya Spider-Man ya, Green Goblin gitu loh. Kayaknya, menurut gue ya. Gak apa-apa, gak ada yang salah. Iya, menurut gue. Imao. Nah, ya itu mungkin benar juga ya. Tapi gue ngeliatnya lebih ke ini, Bray. Penggabungan antara Majin Buu Dragon Ball kan yang. Tapi yang versi yang kecil itu loh. Nanti ada gambarnya di sini. Bisa tambahin loh. Majin Buu sama Deadpool. Kenapa Deadpool, man? Kenapa ada Deadpool nih tadi? Tuh, Deadpool atau Spawn gitu ya, secara topeng maksud gue. Iya. Tapi secara karena gini, di karakter ini si hero-nya ini suka ngomong ke kamera. Jadi gak suka ngomong ke pembaca. Jadi kayak di film ya, kayak film-film apa tuh yang Deadpool, komik Deadpool kan gitu. Kayak kalau istilah di komik breaking the fourth wall. Iya. Nah, ini dia nih. Bahasanya nih. Gue seneng kalau dia datang nih. Tempel stikernya aja. Bahasa very high. Itu kan kalau lu pernah baca komik Deadpool ya, gue sih. Iya. Pernah beberapa kali dia ngomong ke kamera tuh. Iya. Sama di filmnya juga gitu kan. Iya. Nah, kayaknya si kreatornya juga terinspirasi dari situ tuh. Makanya dia secara cerita narasi dia ngomong ke kamera nih tuh. Hola, tenang aja, aku bukan hantu kok. Siapa yang bilang lu hantu ya? Gue lucu juga sih dia ya. Hantu gitu kan. Ya maksudnya bukan sesuatu yang original, tapi ya mungkin komik Indonesia jarang dipakai ya gitu. Jadi kayak musuhnya Superman deh, itu yang siapa? Mister siapa? Krypto. Iya. Siapa misalnya? Klik itu loh. Oh yang tua itu. Ya maksudnya kayak jinnya kayak begitu gitu. Tapi kalau secara desain kostum beda memang. Ya, secara desain ya gue ngeliatnya ke situ, ke si Majin Buu sama Deadpool beneran. Gitu.
Cuma warnanya aja si biru. Nah, ini kan ceritanya jin dari Timur Tengah. Kenapa sih biru? Namanya tidak mencerminkan itu, ya udahlah, mungkin namanya bisa ya itu kan nama pemberian orang misalnya gitu ya, pemberian orang. Karena dari warna biru ya udah orang paling gampang manggil si biru. Tapi dari secara look nih, ini kan nggak Timur Tengah banget gitu kan. Jadi mungkin agak sedikit kontradiktif, kenapa harus dari timur. Kenapa lu build cerita ini bahwa jinnya dari Timur Tengah gitu. Itu yang mesti menjadi pertanyaan. Nanti akan dijawab di edisi berikutnya. Makanya Om Edwin semangat terus ya. Semangat terus nih. Ini harus ada origin story-nya nih. Iya, betul. Bentar guys, ini kalau ini apa nih? Nah, makanya jangan terlambat. Nanya deh, tanda apa? Hah? Tanda bingung. Emang gue bingung. Ya, ini Ya cerita iyalah, ini. kalau bingung harus nanya. Ini nggak ada lanjutannya ini. Enggak, ini cerita Nah, isinya pendek. ini si biru ini konsepnya kayak Batman Black and White yang kompilasi cerita pendek gitu. Iya, maksud gue nggak nyambung. Nggak nyambung. Cerita sendiri. Kalau ini nyambung ya nanti. Insya Allah, karena ini nomor 01. Insya Allah. Ada 02. Ini nggak ada nomor berarti. Ini nggak ada nomor. Lo mau ini? Mau? Ya, nanti bahas edisi berikutnya. Oh, kira mau dikasih. Dikasih. Nah, kalau dikasih ya ntar lah kita minta sama sponsor. Mesti kita cari lagi deh sponsor. Oke. Dari itu tadi sampai karakter tadi ya. Iya. Terus dari sisi kualitas cetakan bagus. Ini full color. Terus ini maksudnya hitam, bener nggak ada garis putihnya. Kan biasa gitu kan. Iya. Miss apa? Jadi maksudnya gini. Sprint apa? Miss Register. Ah iya, bisa. Jadi Miss Register cetak. boleh lo mau Cetakan komik, tuh apa? lo boleh komik indie kayak cetak sendiri, asal detail-detail itu diperhatiin bisa jadi bagus. Iya betul. Dan harganya ini murah nih. Berapa nih? Berapa? Kalau nggak salah 60.000 apa ya? Nggak sampai 100 ya? Sampai 100. Karena kan ada komik indie dengan ukuran yang sama, jumlah halaman yang sama, 80, 100 mungkin. Ini termasuk murah sih menurut gue. 60 merakyat ya. 60 merakyat lah. Oke lah. Terus bagus lagi ya ininya, coatingnya semua. Oke, Nah, cuman covernya. gue di depan ini covernya di laminating nih. Kurang ya? Kalau gue pribadi sih agak kurang ya, karena kan dia laminating satu sisi nih. Menurut gue sih kalau mau laminating Dua sisi. satu sisi nggak apa-apa, tapi gue pribadi sih prefer yang doff. Ya? Sama, iya. Doff. Yang doff, karena kalau Ini dong berarti sebenarnya. ya betul, Iya, ini kayak doff gitu. nih. Ini cakep nih doff nih. Gue prefer yang doff gitu. Nah, Ini dibalik ya? Enggak ada yang ini enggak di kirain di laminating dalamnya. oh enggak. Sorry. Iya, oke. Gitu sih, jadi ya Tapi first impression first impression oke lah. Cakep sih. Ya, Tinggal makanya- nungguin 02-nya aja. 02-nya mesti nih. Semoga terbit ya. Jadi 00 lu belum dapat? 00 gue nggak dapet. Oh, ada kosong-kosong. Ada, seri ya 00. Boleh dong Om Edwin. Om Edwin kopi kertas dikirimin dong. Iya. 00-nya. Nanti kita review ya. Iya dong pasti dong gitu. 00 isinya tahu, mungkin originnya kali nggak tahu deh. Gue karena belum baca jadi nggak tahu. Iya. Ya, Baiklah. nanti kita cari ya. Gimana nih teman-teman? Oke, Dari untuk skor boleh lah gue kasih 7,5 ya untuk Pembuka. Iya pembuka betul. Ya, setuju gue 7,5. Lu Nin? setuju. Setuju aja ya, kan lu udah kenal lah. Oke, 7,5 ada. Oke. Skor ngopi kertas. Sip. Oke, thank you teman-teman udah tune in sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel kita. Nyalain juga tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya dari Ngopi Kertas. Bye. Bye.